Topi nimingguta, pasiding mahamukuson, jauhilah ketamakan, marete mahita. Doho goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni topi porbadia na tumapalani doho tanoon. Amin. Nama molus do anggo portibion erab doho na pinangido ni rohana. Alay namian rodi sa leleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Ali Tuhan nami, namar kumu dohami disod di ari na pinarbadiaan mi. Say buhay mapinggol doho rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay. Jalaring gas sami manibangi doho upeo hatam, di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami. Asa humar hasiat kami aka ari-ari ni kaulunami na poddoki. Say pamasok mahami Tuhan muluan sa lileng-nileleng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita.
Patik ni debata tuhita di mingguta sadarion. Imanatar surat di Yohanes bitu 15 ayat 10. Songonon ma didodisi. Rado ti hamuma akapatikku. Ima dalanna asamian hamu di bagasan holongnya rohaku. Songon ahu pe nama ngarado ti akapatik ni damang. Gabemian di bagasan holongnya rohana. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patik nain. Ale Tuhan debata saya patugoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Maret de mahita. Debata martani yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Tujuh hami do goar muna badiai ala natargogo hami marningo dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jala nahehi sin namate. Nama naik tu benua kijang doho mangot dihok kami. Asi roham dihami. Saya patoktong ma dihami roha ha mauliateo tuho. Ototi murbania. Pangaku dinamar sak roha. Pamalu masalhum na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa matlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian inasa asini roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihong mahami. Ho ale debata. Ama anak dohtod di porbadia. Maradokon hasangakon ni debata alay akan nagawe pitto binahen ni basa-basa marhite sien asin ni rohana hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseao di mudarna hasangapon ma di debata na digijang Marek de mahita.
surat di Poda 22 Mamuka Mesen ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia tajahama marsikak sorin unang tungpupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tungpajepol halak na dangol hian di paruhungan unang marale-ale ho tu halak parmuru jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri unang pasaur-saur ho tu halak akan namar janji pola masih jalangan aka nama naoni utang ni halak sileban unang tumpaorok talutuk sian narobi aka nabinahen ni opung dope ido sahatna martua do akan aku mangihon hara ni debata jalana upeoksa amen marede mahita dakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau bisa dokor tibion rak mahita mando ahu porsiau sonari tabege ma tikting di mingguta sadarion dungi diuduti mamuse doho tangyang pamutian. Shalom, selamat hari Minggu madi kita saluhuna. Tabege ma tikting namasa di tonga-tonga ni Muryata HKBP Saresot Cinta Damai. Na parjolo goa di mingguta sadarion 5 minggu parjolo dung Trinitatis. Dalam topik ini kita pasiding mahamu kuson manang
jauhilah ketamakan. Siding mahamuk kuson manang jauhilah ketamakan. Napa duahon periodisasi huria. Pinangido matu nato luhuria kelengkapan periodisasi asa sudai semikopi kepengurusan periode 2020-2024 tu akka dewan dohon periode tu tahun 2020 tahun 2022 tu akka seksi asabui tau duti rapot resot di akka ari nanaingro napatoluhon toktong majolo hita marminggu dohon pertanyaan di bagas tabe paima ro boa-boa nai baru sian akka uluan ni Huriata. Napau paton selamat ulang tahun. Hami parhalado ni Huria HKBP saresot cinta damai pasahaton selamat ulang tahun tuhita saluhut ruas ni Huria don parhalado ni Tuhata. Selamat ulang tahun hatu tubuh madihamu dohot selamat ulang tahun pabagason. Dimulai tanggal 6 Juni sahatu tanggal 14 Juni 2020 sadarion. Napa limahon tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata buita jaha manginang di stensilang naung bisagihon ganu Huria. Songonima tikting di minggu tas sadarion. Tapasada marohata martangiang mahita. Puji-pujian dohot hasangapon di pasahat rohanami tuho ale Tuhan parholong ni roha jala parasi ni roha ala hodo naman pahami ho naman dongani hami jala hodo nam mangajari hami sahatu hari sadarion asa dula hami akan nadinggani ale Tuhan nunga ditangihon hami tikting na masa doho naneng masa di tonga-tonga ni Huriam HKBP saresot cinta damai mangido hami tuho Tuhan lehon madihami saluhutna akka parhalado ni Huriam rap doho ruas ni Huriam asa sadar rohanami Tuhan laho patupahon nadinggani di tonga-tonga ni Huriam di akka periodisasi na dipatupahami di ganu Huriam mandok mauleate dohani tuho Tuhan ala naung didongani ho akka pengurus di mana dimulai di tahun 2010 2020 jala mauleate ma Tuhan ala naung dipilih di tonga-tonga ni Huriam ima akka pengurus di tahun 2021 tahun 2024 mangido hami tuho Tuhan dongani manasida asa diulau nasida akka tanggung jawab nasida di bagasan lomo ni roham. Ale Tuhan parholong ni roha masih rohami Tuhan rakmar sahor di bagas jorong lahu mamuji dohon pasangapon guar munabadiai. Alai ala di boto hami Tuhan namasa di tonga-tonga ni Pontibion ima virus COVID 10 sia na terus berkembang di tonga-tonga di daerah nami Tuhan gabedang kui hami rakmar saur alani Tuhan nangpe ikon di bagas nami be hami lahu mamuji doon pasangapon guar munabadiai ajari mahami Tuhan asa dipuji hami guar munabadiai di bagasan wasni roha jala pasidoho tami diari nanang Tuhan rak menjaga haipason rak menjaga akka aturan naung ditutuhon pamarentah Tuhan asa bui hami diari naneng rong di bagasan haipason mamuji dohot pasangapon duar munabadiai di tonga-tonga ni bagas jorong songoni nang Tuhan di akapan kilon na diadopi hami di tikyon mangido hami tuho Tuhan urupi mahami jala asima roham Tuhan lehon madihami habisukon dohot torang roha Tuhan asa unang tarlalak kami di arsak ni rohai nang di paru kilon Tuhan alai magugu kami jala homa Tuhan na mengajari kami doho na mandongani kami laho mengadopi salut naik jala di kami na marlas ni roha Tuhan ala manjalo ragam ni pasu-pasu na siapko mangidu kami Tuhan
Ajari mahami lahon mandok mauliate di salubukna. Jala ajari mahami Tuhan laho mamake pasu-pasu nasyako di bagasan lo maniroham. Ali Tuhan dibawa kami do di bagasan tangyang nami. Ima aka uluan nami na adong di tonga-tonga di negara nami Tuhan. Lehon madina sida habisukon. Ajari mana sida Tuhan. Asabui nasida mampuan hamajuan di tonga-tonga di negara nami. Dada holan hamajuan secara pembangunan fisik. Alai dohma secara rohani. Songoni nang Tuhan di akapangulang, di akapan nama bobas di tonga-tonga di Huriam HKBP, sian tingkat pusat, satu tingkat pos pelayanan. Dongani ma akapar haladu di Huriam Tuhan, ajari mana sida asa marbubu nasida Tuhan laho mangulahon. Akka ulau nasida, akka panjual nasida Tuhan di bagasan lomo ni roham. Ale Tuhan yang ditangihon hami mahatam na badiay siya naposong. Lehon madi naposong habisukon jala ajari may mana Tuhan. Laho pasahaton barita na ui. Jala hami na bui manangihon hatam na badiay. Lehon madi hami Tuhan torang ni roha. Jala tot di porbadiam mana mengajari hami. Asabui habis saluhuta Tuhan mamuji dot pasangapon buar munabadiai marhite na olo hami mahulahon hatam nabadiai urasi mahami Tuhan sir saluhut dosa nami di bagasan ku anak Tuhan Yesus Kristus martaniang hami ho amen. Marede mahina nomor 760 ayat 1 dan ayat 2 huruf pada dalam pilihan sada A dan sada B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman-Ku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita HKBP telah memilih tema "Jauhilah Ketamakan." Sudah barang tentu kalau dipilih pun topik ini dan juga firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita adalah supaya kita bahagia, supaya kita sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang sangat indah dalam kejadian kita atau kelahiran kita di dunia ini. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Sehelai kain pun kita tidak punya. Namun Tuhan kita maha baik. Ketika kita sampai di dunia, bagi kita telah disediakan pelukan ibu yang sangat hangat, pelukan ayah yang sangat lembut, tersedia makanan dan minuman, tersedia bumi tempat kita bermain. Sesungguhnya kita dilahirkan dalam ketersediaan. Dan indahnya meskipun kita tidak bawa apa-apa, sangat kere. Sehelai kain pun kita tidak punya. Tapi semua orang bersuka cita melihat kita lahir. Semua orang rindu memeluk kita, melihat wajah kita dan mereka senang melihatnya. Itulah kelahiran kita. Tatkala di hati mereka-mereka yang di sekitar kita tidak ada pikiran-pikiran yang lain, belum ada ketamakan, atau kita yang lahir itu belum dilihat sebagai saingan, teman mereka bertanding dan berkompetisi. Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap bersukacita, firman Tuhan ini menyerukan. Pertama, tempatkanlah harta kita
dan yang kita miliki itu pada tempat yang sebenarnya. Harta ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk harta. Harta itu dalam kehidupan kita adalah objek yang netral, jadi bukan subjeknya. Subjeknya adalah manusia. Dalam bahasa aslinya, harta termasuk uang dituliskan dalam bentuk netral. Dia tidak berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa, dalam dirinya tidak ada kebencian, tergantung kepada yang empunya dan juga tergantung kepada pemiliknya. Bapak Ibu Saudara, dalam nas ini ada seseorang yang datang kepada Yesus meminta supaya Yesus turut campur agar saudaranya membagi hartanya. Mengapa bisa seperti itu? Bukankah ketika mereka masih kecil dulu, mereka datang dari rahim yang sama, mereka bermain dengan senangnya, mereka sangat kompak dan duduk bersama. Tetapi ketika ada harta, warisan ada, mengapa mereka tidak boleh kumpul bersama, yang bersama dengan rukun, berdiskusi bersama, membagi hartanya? Mengapa mereka harus mengambil atau mengadu kepada pihak ketiga supaya seseorang dalam kisah ini Yesus turut serta dalam rangka pembagian harta mereka? Yesus tidak mau, dan dia berkata, siapa yang mengangkat saya menjadi hakim untuk warisan kalian? Maksud Yesus adalah supaya kita semua jangan menghadirkan orang lain, orang ketiga, dari yang seharusnya dapat kita bagi bersama, diskusikan bersama, dan rukun bersama sesama saudara. Dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan orang-orang Batak, sering harta menjadi sumber perkelahian. Ketika mereka masih kecil-kecil, rukun, kompak, sama-sama menangis, berpelukan sesama saudara. Tapi ketika dalam berbagi harta berkelahi, menyedihkan, menyakitkan, sama-sama menangis, sama-sama merasakan pahitnya sebenarnya, tapi tidak mau diam bersama dengan rukun, berdiskusi bersama untuk pembagian harta itu. Terkadang yang dipikirkan adalah siapa yang mendapatkan yang lebih banyak, padahal sebenarnya tidak. Yang disampaikan siapa yang mendapatkan lebih banyak. Yang tepat dan benar adalah siapa yang membutuhkan lebih banyak. Kalau membutuhkan lebih banyak, tidak bisa mengumpulkan yang dia butuhkan, itulah seharusnya yang mendapat lebih banyak. Yang ditanyakan sebenarnya bukan siapa yang lebih kuat, itulah yang mendapatkan yang lebih banyak, tetapi siapa yang paling lemah, perlu ditolong, itulah yang seharusnya mendapatkan yang lebih banyak. Dan itulah sebenarnya saudara yang diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan itu adalah jangan tamak, jangan serakah. Itu sebabnya Yesus memakai dua kata yang saling terkait. Yesus memakai dua kata ini menunjukkan sangat penting untuk kita perhatikan dan sangat mahal buat kerukunan sesama saudara, yaitu berjaga-jagalah
dan waspadalah. Kata ini adalah bentuk imperatif, bentuk seruan, kerinduan, teriakan dari Yesus Kristus kepada kita semua. Awasi diri kita, jaga diri kita, belenggu diri kita terhadap ketamakan. Sebab itu tidak baik. Ketamakan itu membuat yang bersaudara tidak kompak, tidak indah. Tetapi kalau kita jauhi itu, bisa saling menopang, duduk bersama, maka hadirlah kebahagiaan dan sukacita itu. Firman Tuhan kita dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 15. Ada 2 anak perempuan silintah katanya. Yang satu minta untukku, yang satu lagi minta untukku. Dan tidak ada rasa puasnya sampai mereka mati karena ketamakan itu. Mana untukku, mana untukku. Jangan tamak, sebab ketamakan tidak menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga yang diserukan oleh firman Tuhan ini adalah kumpulkanlah harta yang indah menurut Tuhan. Itulah yang disampaikan dalam ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kumpulkanlah harta kita kaya di hadapan Allah. Dalam rangka menerangkan firman Tuhan ini, Yesus Kristus membuat perumpamaan, membuat gambaran, parabole. Dalam matematika, parabola dibuat kurva supaya kita bisa melihat, mudah kita mengerti. Sebab diterangkan dengan perumpamaan itu, ada seorang yang kaya, tanahnya subur. Bagaimana saya mengumpulkannya? Maka rumahnya atau tempat kekayaannya direhabilitasi supaya bisa menampung hasil bumi yang sangat banyak. Dan kemudian setelah dia kumpulkan, dia berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ada 2 kata yang perlu kita garis bawahi dan kita renungkan. Beristirahatlah, bersenang-senanglah. Bapak, Ibu, Saudara, jika memang sudah banyak harta, ada kekayaan yang tersimpan di mana-mana, secara praktisnya, realitasnya manusia itu bisakah menikmati istirahatnya? Betulkah dia bisa bersenang-senang? Apalagi yang dikumpulkan dengan ketamakan dan keserakahan, sampai tidak bisa berkumpul sesama saudara yang bersama dengan rukun. Tidak, Bapak, Ibu, Saudaraku, mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang, mereka tidak bisa bersenang-senang. Mungkin sebagian dari kita yang hadir pada saat ini sering menonton sinetron, apalagi sinetron Indonesia. Umumnya ketika mereka belum memiliki, mereka harus berjibaku, bergandeng tangan, sama-sama menangis. Rukunnya luar biasa. Setelah memiliki, ada ketamakan, bertengkar sesama saudara yang berkeluarga. Dan ketika di tengah-tengah keluarga itu
Hartanya diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Realitanya di sana tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Yang bisa kita lihat, jika harta itu dianggap menjadi sumber dan jaminan sukacita dan kebahagiaan, ternyata di sana kebahagiaan itu sangat gersang, kasih itu sangat gersang. Si anak menyakiti orang tuanya dan dianggap sebagai objek sapi perahan. Si ibu juga menganggap anaknya, si ayah juga menganggap anaknya sapi perahan. Tidak ada kebahagiaan, menyedihkan. Itulah cerita yang bisa kita lihat dan itulah kenyataan yang kita lihat. Jika ada orang yang menganggap hartanya itu menjadi sumber kebahagiaan, realitasnya di sana telah terjadi kematian kekeluargaan, the death of family. Mati, hancur kasihnya. Yang ada adalah ratapan, tangisan. Tapi mereka tidak tahu di mana lagi harus dicari kebahagiaan dan sukacita itu. Realitanya, harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Money cannot buy happiness, and happiness not for sale. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak ada dijual dimanapun. Sebesar apapun, sebanyak apapun harta kita, tidak bisa membeli kebahagiaan. Yang bersama dengan rukun, enaknya bersaudara, kasih, berpelukan, cinta, tidak ada bisa disediakan. Di mana itu bisa disediakan? Itu hanya bisa disediakan jika kita kaya di hadapan Allah. Maka carilah supaya kita kumpulkanlah supaya kita kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Supaya kita kaya di hadapan Allah, maka tingkatkanlah pengenalan akan Tuhan. Tingkatkanlah persekutuan dengan Tuhan. Tingkatkanlah persahabatan dengan Tuhan. Tingkatkanlah pengalaman bersama dengan Tuhan. Tingkatkanlah iman bersama dengan Tuhan. Di sana kita akan melihat kasih yang seutuhnya. Di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Di sana kita akan melihat keadilan Allah dan juga keadilan kepada sesama manusia. Persekutuan dengan Tuhan menghadirkan keadilan juga kepada sesama kita. Menghadirkan juga kasih kepada sesama kita. Firman Tuhan, jika hanya kita berpengharapan dengan yang boleh disediakan dunia ini, harta dunia ini, kita adalah orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 19. Jadi bagaimana seharusnya Bapak Ibu Saudara supaya kita berbahagia? Anak-anak kita menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua. Orang tuanya menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Si ibu tidak melihat suami sebagai objek untuk mendapatkan uang. Dan si ayah juga tidak melihat si ibu sebagai objek untuk mendapatkan uang. Tapi kita semua adalah sama-sama subjek yang dikasihi. Kitalah yang paling utama. Uang itu adalah yang dikumpulkan dengan cara mengasihi. Uang datang. Tapi jika uang menjadi subjek, kasih pun datang, kasih pun hilang. Cinta tidak ada. Yang adalah tangisan, keresahan, dan kemiskinan dalam kasih. Yang ada adalah tangisan. Tuhan kita berseru, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis,
yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh nengat. Lukas 12 ayat 33. Itulah kekayaan kita, menghadirkan kasih sayang, menghadirkan kebahagiaan lebih mahal daripada waktu itu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan Tuhan dengan yang kita miliki. Maka di sana ada hadir kasih, ada kebahagiaan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami diajarkan untuk mendapatkan kekayaan di hadirat Bapa. Kekayaan di dalam Tuhan. Supaya kami mencari Tuhan, mengenal Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menuruti aturan-Mu. Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah supaya jangan tamak. Sebab jiwa tamak itu mematikan kasih, membunuh persaudaraan. Tidak bisa diam bersama dengan rukun, tidak bisa berdiskusi bersama. Tidak ada lagi kasih sayang, pelukan yang sangat indah itu. Oleh sebab itu, kami diingatkan supaya itu jangan hilang, tapi semakin terkumpul. Kami boleh berbahagia. Dan di dalam nama Tuhan, jika kami kaya di dalam Tuhan, maka yang lain itu pun akan ditambahkan. Terima kasih atas firman. Tuntun kami mempelajarinya, mempraktikannya dalam kehidupan kami, agar kami berbahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengumpulkan persembahan yang kedua untuk pusat. Kita bernyanyi Sian Buk Wede Onom Ratus Siap Usada Yak Sadar di ayat 2. Marite mahita sian nomor 720 ayat sada rodi ayat 2 o tapasahat ma pilihan bulanan bulan Juni.
Pasahap mapilihan tatutuhatta martang yang mahita. Ali di batama nami na di banwa gidyang, modo haroran saluhut silihon lehon na linggan to nasawi basa na mau diutus. Upasata mi masya na nilhon ni tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wag na husus di tolong. Pasu-pasu may jalara mau kaya sa parhasya kami pilihanon. Pati puluh na rajaw mitong-atong ani huyam dohot di portidion. Kay marohan nami marhiti-hiti to di. Asalam hutat kami godang silihon-lehon ni tuhami. Asalam girgir kami matok mauliyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gidyang, say pinarbadia magwar, say Roma harajaw, say saut malumani roham di banwa tungonsong na di banwa gidyang. Ehon matuhami sadari unhang uduan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami to dihot tupang udunan, palua mahami siang pangago. Jalo kamu mapasu-pasu siang di batang. Di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan di batama ko. Sedakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima ruhana midaho. Dilopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutotin. Tuhan saresok cinta damai oras manita saluhuna. Selamat hari Minggu. Shalom. Naung mas jalangan mahita ang pejabut tabi. Gokma las nerohatta. Oras.